Yuk, tanya pendeta. Tanya pendeta. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, ketemu lagi di acara podcast GKJ Kerten saat ini. Ya, untuk saat ini, untuk kali ini saya tidak sendiri. Ya, ini ditemani dengan yang sudah ditunggu-tunggu. Asik. Yaitu Bapak Pendeta Ponco Widisya. Iya. Oh, Apa? malah ketawa. Perkenalan. Iya, perkenalan Oke, dulu, Pak. Iya, perkenalan. Ya, perkenalan. Mungkin ada yang belum kenal saya, makanya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Ponco Widiarso. Panggil saja Ponco. Nah, saya asal dari Pemalang dan sebagai pendeta di GKJ Kerten. Oh. Sudah berapa tahun ya? Kurang lebih 6 tahun, Mas. 6 tahun. Iya. Puji Tuhan, masih Sudah. semangat untuk melayani. Masih semangat. Puji Tuhan, masih Pak. muda. Ini kita di saat ini kita di acara podcast. Iya. Ini ada pertanyaan, Pak. Pertanyaan. Dari warga jemaat. Itu yang pertama ini, Pertama apa? apa benar jika non-Kristen yang yatim jika masuk Kristen jadi tidak yatim Oh, karena sudah memiliki bapa? oke. Ini pertanyaan dari Domba Nyesat. Dombanya salah. Iya. Wah, dombanya tersesat. Iya. Oke. Tapi sebelum pertanyaan ini, Pak, yuk tanya pendeta. Tanya pendeta. Nah, itu slogan kami, Oh, Pak. slogannya ya. Elok. Langsung dijawab? Bentar, sebelumnya belum, jangan ya. dijawab dulu, Pak. Oke. Ini kita berada di mana, Mana ini, ini ya? Ini Di Kaliwingko. Betul, Kaliwingko. Ini salah satu dari warga, yaitu Bapak Heru Pamungkas. Waduh, Pamungkas. Ya. Iya. Terima kasih Bapak Heru Pamungkas sudah menyediakan tempat di sini, sudah memperbolehkan kami untuk meliput acara podcast hari ini. Dan di sini Ya. Pak Heru itu mempunyai Apa? usaha, Pak. Usaha. Itu warung makan. Warung makan. Jadi nanti bisa mampir Bapak Ibu. Yang jelas ada soto, Wah, sih. ada masakan Jawa. Oke. Dan sekarang yang lagi tren itu ada minuman degan hijau. Oh, degan hijau. Iya. Cocok. Tuh, katanya sih Mm-mm. bisa menyembuhkan COVID. Oh, Katanya loh ya. Katanya, iya. Tapi iya. puji Tuhan Bapak sehat nggih? Sehat. Sehat. Monggo Pak, silakan Oke. untuk pertanyaan yang tadi. Yang pertama Iya. ya. Jadi yang pertama saya ulangi. Misalnya ada orang non-Kristen jadi orang Kristen, terus setelah itu yang semula itu yatim, setelah masuk Kristen jadi tidak yatim. Betul Karena sekali. sudah punya bapak, gitu ya? Oke. Bisa iya, bisa tidak. Kenapa bisa iya, bisa tidak? Bisa iya, karena status ketika dia masuk Kristen, memang sebutan Allah itu dalam kita itu Bapa. Bapa. Nah, berarti dia sudah punya Bapa secara rohani. Tapi secara duniawi tidak bisa. Status sebagai yatim itu akan tetap melekat. Kenapa? Misalnya dalam pendaftaran sekolah, misalnya dalam pertanyaan, misalnya ada wawancara dari manajer gitu ya, HRD menanyakan kita, orang tua masih gesang semua, bapak sudah tidak ada. Berarti kan statusnya tetap yatim. Masa kita mau jawab, statusnya bapak saya adalah Tuhan Yesus, kan lucu. Berarti status kita dalam dunia ini tetap yatim. Kayak saya ini yatim, Mas. Saya yatim karena ibu saya masih gesang, tapi bapak saya sudah suwargi atau almarhum. Jadi status secara rohani boleh dikatakan kita sudah punya bapak, tidak yatim piatu atau tidak yatim itu. Tapi secara duniawi status yatim itu tetap melekat. Begitu. Begitu. Yoi. Berarti jawabannya masih ada dua. Bisa iya Bisa dan tidak. bisa tidak. Betul. Jadi tergantung kita menyikapinya bagaimana. Betul. Oke, terima kasih Pak Ponco. Semoga menjawab ya. Iya, semoga menjawab dari pertanyaan Domba Nyesat. Dari Nyoba Nyesat. Ya, ini berkaitan dengan tema hari ini yaitu Ya. tentang kekeluargaan dan iman. Kekeluargaan dan iman. Oke. Di sini tentang kita mau membahas tentang baptis.
baptis. Nah, ini ada pertanyaan dari nomor saja ini 7299721. Oke. Bagaimana jika baptisan air atau baptis yang dicelupkan ke air? Wah, ini dilaksanakan di waterboom seperti Jogja Bay Nyebut atau merek ini. waterboom Pandawa Solo. Oke. Oh iya, Mm-mm. kenapa di GKJ Kerten tidak ada baptis yang celup ke kolam air ya? Oke. Seperti itu pertanyaannya dari Nomor tadi ya, Iya. 7299721. Oke, monggo Kayak teh silakan. bae dicelup. Mungkin maksudnya bukan celup ya Mas ya. Maksudnya adalah diselam gitu ya. Betul. Diselam, disilemke, dimasukkan dalam kolam renang biasanya ya. Oke, itu yang dimaksud. Bukan dicelup, kayak teh celup ya. Oke, nggak apa-apa. Itu hanya sebatas redaksi sampai saya mengetahui maksud dari nomor yang tadi ya 7299721. Nah, mudah-mudahan ini menjawab. Kalau memang itu diagendakan di waterboom, tadi disebut merek, copyright nggak ya? Oh iya, iya. Iya, iya. Waterboom tadi menyebutkan barangkali copyright, mohon maaf. Nah, bisa saja jikalau gereja itu memang mau melakukan hal itu di situ. Tetapi dengan catatan, pasti mereka tidak akan sembarangan. Tidak akan sembarangan apa? Lah kan waterboom itu kan biasanya rame ya Mas ya, pengunjung dan sebagainya. Mungkin akan disetting supaya sepi pengunjung, terus kemudian disetting dengan sedemikian rupa, istilahnya diberikan sebuah tata cara yang memang dibuat secara maksimal, tidak sembarangan. Boleh saja dan bisa dilakukan di situ. Tetapi biasanya tidak dan bahkan tidak sering untuk dilakukan di situ. Mengingat apa? Mengingat di situ adalah untuk tempat wisata. Yang kedua adalah mahal juga. Nah, untuk segi efisiensi tidak efisien gitu ya. Lebih baik yo misalnya di sungai apa gitu dan di mana, terus di dalam gereja kan sudah punya kolam masing-masing biasanya. Itu gereja karismatik atau pentakostal atau baptis. Jadi mereka punya banyak denominasi yang melakukan secara celup tadi atau diselam. Nah, kalau GKI yang presbiterial, wah, jangan lupa ikut katekisasi saya atau mungkin katekisasi 3 pendeta. Nanti ada pemahaman lebih dalam lagi. Kayaknya ini belum ikut katekisasi dia. Kalau sudah katekisasi, waduh mesak nih tenan nggak mengerti pengetahuan itu. Nah, Sindir ini. Oke, pasal 133 dari PPA GKJ sebagai bahan ajaran kita bersama. Katekisasi itu saya contek ya, karena tidak mengetahui secara utuh tulisannya. Oke, Pak. Oke. 133, mana ya tadi ya? Perihal tentang katekisasi. Jadi di dalam PPA GKJ itu ada pertanyaan sekaligus ada jawaban. Nah, pertanyaannya gini. Apakah sakramen baptis itu dilaksanakan dengan cara diselamkan ke dalam air atau dengan dicurahi air? Itu pasal 133 dalam PPA GKJ. Nah, kemudian jawabannya, memang secara harafiah kata baptismo dari kata baptis tadi, bahasa aslinya adalah baptismo, dalam bahasa Yunani berarti penyelaman. Nah, dalam bahasa aslinya Yunani adalah penyelaman. Terus kemudian PPA GKJ memberikan sebuah jawaban, tetapi penyelamatan itu hanya bentuk, bukan unsur. Bentuk bukan unsur. Nah, unsur dasariahnya. Unsur dasariahnya adalah air. Nah, yang melambangkan pembasuhan manusia dari dosanya oleh darah Kristus. Oleh karena itu, yang penting sakramen baptis dilaksanakan dengan hikmat, takut, dan hormat. Bahasa Jawanya, ajrih lan pakering. GKJ melaksanakan dengan cara dipercik. Nah, GKJ memakai paham dipercik. Nah, memang dalam kasus ini banyak perdebatan. Perciki kurang srek, sing sreki selam, podo paido, sesama gereja, sesama denominasi. Nah, GKJ kenapa dipercik? Yang penting kan airnya itu.
lambangnya itu hanya bentuk. Unsur dasariahnya adalah air sebagai pembasuhan manusia akan dosa. Oleh karena itu ketika dipercik saja sudah cukup. Karena itu lambang. Lambang itu mewakili makna, bukan lambang itu sebagai maknanya. Jadi mau perkara dipercik, mau diselam buat GKJ, ya nggak masalah. Itu kenapa di GKJ pertanyaannya tidak dilakukan secara selam? Karena doktrin kita mengajarkan cukup hanya dipercik. Begitu Mas. Oke Pak Iya. Pendeta, mungkin seperti itu penjelasan tentang baptis. Ya. Sebenarnya mau saya tanyakan tadi Pak, Apa? tapi tidak jadi Pak. Oh tidak jadi ya? Iya. Karena sudah dijawab Pak. Oh Pendeta. iya. Dari tadi Dari apa siapa? namanya? 133 apa tadi Pak? 133 PPA GKJ. Oh, PPA GKJ. Ya, Apa mungkin itu ya? saya juga belum paham. Belum Nanti- paham. Waduh, nanti bisa mencari langsung tenan itu. dipelajari langsung dengan Pak Oke. Puncu. Oke. Iya. Itu tadi tentang kenapa tidak menyelam, karena unsur Unsur tentang dasariahnya, air. Dasarnya seperti itu. Betul. Jadi jangan dibikin permasalahan lagi, Betul. tapi yang jelas adalah memaknai Betul. dari baptisnya. Seperti Setuju. itu. Nah, ini ada lagi Pak. Apa? Ini pertanyaannya tentang apa ya? Apa? Tentang kegiatan sehari-hari. Oh sehari-hari Iya. ya. Ini agak unik jadi pertanyaannya Apa itu? dari Siapa? apa ya ini ya? Tadi saya dikasih tahu tapi lupa. Oh. Tapi enggak usah disebutkan. Oh nggak apa-apa. usah disebut nggak apa-apa. Iya. Ini Pak Pendeta, Ya. saya sangat resah dengan perkataan tapi Oh bohong. tapi Ya. bohong. Gitu ya. Tapi bohong Oh, seperti iya, itu. Iya. Apakah manusia yang sering berucap tapi bohong Oh. akan dibalas oleh Tuhan saat akan masuk ke surga? Tuhan berucap tapi bohong juga. Oh, Nah, gitu. seperti itu. Jadi intinya itu ketika orang bilang tapi bohong, itu apa juga akan dibalas. Dibalas oleh Tuhan. Kamu Kita. mau masuk surga tapi bohong. Nah, seperti itu. Iya. Coba bisa diperjelas. Oke. Iya, wah, ini menarik ya, Mas, Iya, ya. menarik sekali. Unik gitu ya. Oke, viral ya itu ya. Mas Wahyu kamu ganteng deh, tapi bohong gitu ya. Sedih Pak itu, Pak. Dijatuhkan Iya. gitu ya, tapi bohong gitu ya. Nah, mungkin kata-kata ini sangat saya cermati ya. Akhir-akhir ini banyak anak-anak muda, bahkan bukan anak-anak muda, Anak-anak kecil juga. Iya, anak kecil. Bahkan bukan anak-anak kecil aja, milenial gitu ke atas itu juga banyak yang menggunakan. Iya. Tapi bohong. Ternyata setelah saya cari-cari info bahwa tapi bohong ini memang kata yang sebenarnya memang trending topik di tahun 2020 kemarin. Sebelum pandemi. Belum. Sudah no. Oh, sudah? Kan 2019 pandemi. Oh, itu iya. ya, sudah itu. Itu kejadiannya adalah ada seseorang YouTubers yang kena kasus. Dia ya begitulah tapi bohong gitu ya. Itu munculnya dari situ sebenarnya. Saya tidak akan menyebut merek, nanti copyright malah kita kena kasus gitu ya. Tidak akan menyebut itu. Nah, kata tapi bohong itu sekarang semakin viral, semakin dipakai dan semakin sangat dilakukan oleh anak-anak kaum milenial. Bahkan bukan kaum milenial, kita semua juga pernah memakai juga. Ya. Saya jujur saja pernah juga. Nah, perkara hal itu kan memang kita resah. Mungkin banyak yang menerima akan resah, tetapi bagaimana caranya? Bukan kita menyuruh orang lain untuk memaksa orang lain tidak mengatakan hal itu. Itu kemestian hidup yang setiap hari mungkin kita kata-kata positif dan negatif itu akan selalu bersamaan. Betul nggak Mas ya? Betul. Iya kan? Yang positif kita dengar, kita terima dengan sukacita. Tetapi negatif juga tidak kita memaksa, itu jangan sampai dikatakan. Ya misalnya kan kebun binatang setiap hari juga sering kita dengar toh. Apa bedanya dengan kata-kata itu? Iya toh. Dan sebagainya. Tidak bisa memfilter itu, ya kita bisa memfilter itu, tetapi kita coba bisa memaksakan orang lain untuk tidak mengatakan hal itu. Betul sekali. Oke. Nah, dari hal ini kan pertanyaan yang terutama, apakah Tuhan Yesus akan mengatakan hal yang sama? Misalnya kayak tadi jenengan ngendika, kamu masuk surga loh,
tapi bohong. Kok mesakne tenan ya? Tuhan Yesus kan maha kasih ya Mas ya. Iya. Mengasihi manusia, nek mlebu swarga ya mlebu swarga wae to. Ora tapi bohong, dan Tuhan Yesus tidak akan pernah mengatakan tapi bohong kepada kita karena Tuhan Yesus tidak pernah bohong kepada kita. Amin. Amin ya. Betul ya? Setuju? Setuju. Oke. Gitu Mas Wahyu. Terima kasih. Yuk, tanya pendeta. Tanya pendeta. Ya, kita lanjut di season berikutnya. Oh, season berikutnya. Ya. Dengan pertanyaan-pertanyaan yang ini sedikit unik-unik, Pak. Unik ya. Ya. Iya. Karena tentang tadi, apa tadi? Kekeluargaan dan iman. Iman. Nah, ini sedikit tentang iman, tadi tentang Mm-mm. tentang menabur dalam artian persembahan. Persembahan ya, sebagian dari iman ya. Iya, Oke. seperti itu. Iya. Ini ada pertanyaan. Bagaimana jika Mm-mm. keluarga kita Mm-mm. tidak bisa mempersembahkan persembahan Mm-mm. berwujud uang, Mm-mm. tapi hanya berwujud tenaga kepada gereja? Oke, pertanyaannya gitu ya. Pertanyaannya seperti itu, Pak. Bahwa orang ditanya saat itu adalah, misalnya saya tidak bisa memberikan uang, tapi mempersembahkan secara tenaga. Karena mungkin sekarang identiknya persembahan itu ya uang. Uang. Seperti itu. Betul. Jadi mungkin yang bertanya seperti itu. Oke, Mungkin tapi siap. Jawabannya bisa. Tetapi alangkah lebih baiknya tidak juga seperti itu. Karena apa? Gini loh. Sebagai orang beriman dan sebagai bagian di dalam gereja, memang yang dibutuhkan dalam gereja adalah uang juga. Untuk mengatur segala operasional di dalam gereja. Misalnya, pegawai kantor mengerjakan ini kan butuh gaji juga ya Mas ya. ya betul. Listrik, untuk LCD, apalagi sekarang alat-alat multimedia semakin canggih ya. Perawatan kan butuh operasional dan sebagainya. Tetapi jangan sebagai patokan bahwa harus memberi sekian banyaknya. Wong 500 perak wae dipersembahkan nggak masalah kok. Jadi bukan perkara nominal yang besar, tetapi bagaimana kerelaan hati kita memberi secara nominal uang. 100 bisanya nggak masalah. Ketika kita rela, Tuhan malah berkenan menerima 100 rupiah tersebut. Jadi tidak ada sebuah alasan ketika kita tidak mempersembahkan uang juga. Tetapi pertanyaan sebaliknya, misalnya ada orang seperti tadi ya, malah lebih baik memang ketika kita memberikan seluruh tenaga kita untuk Tuhan. Mengabdi untuk Tuhan totalitas dalam pelayanan, mempersembahkan diri seutuhnya untuk gereja. Luar biasa. Kita berikan secara tenaga, misalnya bisa jaga parkir dan sebagainya gitu kan di kita. Terus kemudian bisa juga angkat-angkat barang ketika kerja bakti, luar biasa. Itu boleh, silakan. Tetapi alangkah lebih baiknya ketika dua hal itu diimbangi. Ada contoh lain juga. Misalnya gini, Mas, Pak Pendeta, Mas Pendeta, nek misalnya saya sudah mempersembahkan pisungsung, saya tidak masuk ke gereja juga nggak apa-apa dong. Saya tidak berpelayanan juga nggak apa-apa dong. Kira-kira menurut Mas Mayu gimana? Kurang baik juga ya? Iya. Iya toh? Karena kan notabene persembahan ini kan dua hal itu harus seimbang. Jadi memang boleh, tetapi alangkah lebih baiknya kedua hal itu diimbangi. Tidak dengan jumlah nominal yang besar, tetapi seikhlas kita, 100 rupiahnya yang ada kita punya, kita berikan akan luar biasa. Masih ingat janda yang di dalam bait Ya. suci? Iya. Kan paling kecil Paling sendiri ya. kecil. Nah, Yesus memperkatakan bahwa persembahan itu lebih besar daripada yang lain. Karena itu adalah usaha dari dia untuk mempersembahkan di bait suci. Demikian hidup kita. Nek bisa sebisa-bisanya, oh ya nggak mungkin nek misalnya nggak punya uang 100 rupiah, nggak mungkin nggak punya uang 500 rupiah, pasti akan pernah punya. Nek punya itu dipersembahkan, itu luar biasa dengan kerelaan hati. Oke. Mungkin menjawab Mas ya. Siap. Iya. Itu sudah menjawab sekali. Berarti tentang mempersembahkan uang atau tenaga. Iya. Betul. Yang terpenting bukan tentang nominal, betul. tetapi tentang kerelaan hati. Berarti mempersembahkan yang terbaik. Betul. Seperti itu. Sip. Oke. Nah, ini
masih dengan Mm-mm. tadi persembahan, Persembahan tenaga, sekarang Tenaga. tentang pelayanan. pelayanan. Wah, ini yang Piye? Sering Iya, ya. sering. nah ini ada pertanyaan Oh, begini. Oh, kayaknya jenengan Kayak juga semangat ya. banget ya. Waduh ini. Oh iya 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 iya. Bagaimana Heeh. sikap kita jika dengan pelayanan yang totalitas Heeh. ternyata keluarga keberatan? Oh. Apakah pendeta bersedia Heeh. membantu memecahkan masalah tersebut? Oke. Misalnya ada seseorang diminta jadi seorang majelis gitu ya Mas Oh, ya. gitu. Iya. Atau mungkin anaknya diminta, ayo gabung ke tim multimedia, tim online gitu ya. Ada keluarganya yang keberatan gitu ya. Atau mungkin jadi majelis keluarganya keberatan, jenengan lah mboten to teh. Mboten, Oh, Pak. mboten Mboten, nggih. mboten. Ini mendukung dong nggih. Mendukung Oke, sekali, kok nggih. tadi menggebu-gebu. Ini mungkin dan Oh, menyampaikan. Oh iya, berarti jenengan aja. Oke. Salam buat istri ya. Iya. Iya. Jadi misalnya ada yang keberatan gitu ya. Bagaimana pendapat kita ya? Iya. Nah, ya kembali kita tidak bisa memaksa, Mas. Itu hak pribadi dari setiap masing-masing orang. Nah, misalnya kayak berkali-kali saya sudah 6 tahun, Pak Pendeta Heri sudah beberapa tahun pasti sangat paham ketika ada surat dilayangkan gitu ya Mas ya. Sebagai seorang majelis, Mas, monggo direnungkan sama keluarga. Nah, nanti perkaranya tidak diizinkan sama keluarga ya sudah dicoret dulu. Kita menunggu kapan siapnya, kapan keluarga berkenan. Karena kedua hal tersebut harus menyertai. Nek misalnya kita memaksa orang tersebut tetap masuk ke dalam pelayanan, itu tidak baik hasilnya. Karena banyak pertentangan dalam gereja, banyak dalam keluarga, bahkan dalam gereja. Makanya harus ada persetujuan dari keluarga. Nah, pesan kita saat ini adalah ketika ada orang memasuki pelayanan, memang hal itu harus ada izin. Ketika ada keberatan, ya sudah, jangan dipaksakan. Karena yang paling penting saat ini adalah ketika ada orang pelayanan, ya keluarganya mendukung, langkah lebih baiknya. Kayak tim multimedia saat ini rekaman kan ya toh? Iya. Berapa jam gitu ya menyita waktu dan sebagainya. Terutama waktu. Enggak didukung kan ya enggak mungkin toh. Iya toh, orang tua dan sebagainya, istri dan suami misalnya yang marah-marah, ya wes mending daripada jadi satu sandungan, leren dulu, kita menunggu waktunya, momen yang tepat, besok ketika sudah bersedia, puji Tuhan, kan gitu ya. Terus kemudian pertanyaan selanjutnya adalah bahwa siap nggak pendeta untuk membantu memecahkan masalah? Iya. Yo siap saja toh Mas. 3 pendeta siap membantu panjenengan ketika untuk memecahkan masalah ini. Siap, panggil saja. Siapa? Mau sama saya? Oke. Mau sama Pak Pendeta Heri? Oke. Sama Bu Pendeta Mahda? Oke semua. Yang penting kita dijawil, diajak. Nek kita dijawil dan diajak, otomatis kita akan menyediakan waktu. Tentunya nek saat ini Bu Mahda belum bisa, masih cuti ya. Iya. Iya. Saya sama Pak Pendeta Heri masih siap untuk melakukan dan memecahkan masalah tersebut. Tetapi jangan sekali-kali bahwa ketika saat ini pendeta itu masuk, wah nek sing jaluk pendeta pasti langsung oleh. Yuk jangan berpikiran seperti itu. Perlu proses yang sangat panjang untuk memberikan sebuah bujukan, rayuan maut gitu ya. Jadi perlu proses yang sangat panjang. Tidak instan secara langsung mau. Bisa saja ada yang langsung mau, tetapi yaitu dengan bujukan, terus diberikan pemahaman secara teologis bahwa kita sebagai manusia memang harus berpelayanan. Begitu, Mas Wahyu, semoga menjawab. Oke, Iya. berarti intinya tentang bagaimana izin Ya. untuk keluarga. Ya. Dan yang terpenting adalah bukan menjadi batu sandungan. Betul. Oke. Nah, ini untuk pertanyaan yang selanjutnya, Pak. Selanjutnya. Mungkin tadi udah menjawab semua gitu, Pak. Ya, mudah-mudahan. Mudah-mudahan bisa meyakinkan untuk yang bertanya tadi. Oke. Untuk yang terakhir, pertanyaannya, nah ini. Halo, Bapak Pendeta Halo. Puncu. Iya. Kenapa ya banyak sekali orang yang lebih menyukai membaca Alkitab Iya. itu menggunakan HP-nya? Oh. Nah, apakah dia sekalian ingin show off HP-nya itu? Oke. Nah, ini dari
Siapa? Mas Yamete. Yamete. Ada tuh warga kita yang namanya Yamete. Saya belum tahu Belum yang mana tahu itu. Yang mana belum tahu. Iya. Mungkin nama panggilan Iya. lainnya, iya nggak apa-apa. Oke, halo Mas Yamete. Oh, iya. Sekalian jawab ya. Iya, Oke. monggo. Mas Yamete saat ini memang kembali ya ke pribadi masing-masing ya ketika ditanya bahwa oposisan go show off ngono ya. HP ku mau biasa wae ya. Bisa saja iya, tetapi bisa saja tidak gitu. Karena memang yang iya itu kan kembali ke pribadi masing-masing ya. Saya tidak mengerti panjenengan seperti apa dan ketika membuka HP seperti apa, karena memang yang saat ini mungkin di bawah HP ya bukanya pakai HP gitu kan ya. Nah, jadi kita tidak bisa memberikan judge bahwa seseorang tersebut itu lagi show off dengan HP-nya. Nah, misalnya iya, ya itu kembali ke pribadi masing-masing. Tujuannya untuk apa pakai HP pakai HP untuk membaca Alkitab. Yang penting kita jangan memberikan judge kepada seseorang tersebut. Ya mungkin karena saat ini saya juga jujur sebagai pendeta milenial katanya ya. Saya lebih senang pakai ini. Tetapi dalam kasus-kasus tertentu misalnya membawakan firman Tuhan di dalam khotbah dan sebagainya kan nggak mungkin pakai ini juga ya. Ya lihat sikonya, situasinya dan kondisinya. Jadi tidak bisa dipukul rata pakai HP terus dan tidak pakai Alkitab terus. Kan kita nggak sewayah-wayah nggawa Alkitab terus kemana-mana toh. Nah, saat ini PA gitu ya, tiba-tiba ayo baca Alkitab kan lebih praktis pakai ini. Dan kenapa orang lebih suka pakai HP? Menurut saya, secara saya pribadi ya, ini simple, bisa dibawa kemana-mana. Jadi nggak masalah pakai HP. Tetapi akan jadi permasalahan ketika tadi timbul pertanyaan, apakah orang tersebut show off? Itu menjadi salah. Atau mungkin pakai HP agar kita baca firman Tuhan atau baca Alkitab ben iso ndelok liyane. Nyambi. Wa-anan sik ben ketoke kusuk maca Alkitab jebule video Alkitabe. Wa-anan atau mungkin yang lainan YouTubean ya kan bisa saja tuh. Itu sekali lagi nggak masalah, tetapi niatnya yang menjadi salah ketika niat itu juga salah. Mungkin menjawab juga. Terima kasih. Oke, itu tadi pertanyaan tentang bagaimana menggunakan HP dengan baik. Iya. Jadi tergantung orang tersebut. Betul. Kita yang intinya tidak boleh ngejudge. Iya. Seperti itu. Demikian acara Tanya Pendeta saat ini telah terjawab untuk pertanyaan-pertanyaannya. Selanjutnya kita ketemu lagi di acara Tanya Pendeta selanjutnya. Ya. Nanti bakalan ada di-share lagi tentang Google Form untuk yang mau bertanya. Terima kasih untuk antusiasme warga GKJ Kerten. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Terima kasih kepada Pak Pendeta Ponco dan terima kasih kepada Bapak Heru Pamungkas yang telah menyediakan tempat ini. See you. Yuk, tanya pendeta. Tanya pendeta. Ya.